Hai guys, pernahkah kalian mendengar istilah PT Perorangan? Di video kali ini, kita akan membahas tuntas tentang status Badan Hukum PT Perorangan, lengkap dengan contoh dan detailnya. Apa itu PT Perorangan? PT Perorangan, yang dikenal juga sebagai Perseroan Perorangan, merupakan bentuk badan usaha yang diperkenalkan melalui UU Cipta Kerja. Berbeda dengan PT biasa yang minimal didirikan oleh 2 orang, PT Perorangan hanya membutuhkan 1 orang pendiri. Pertanyaannya, apakah PT Perorangan benar-benar berstatus badan hukum? Jawabannya, ya, PT Perorangan resmi diakui sebagai badan hukum berdasarkan Pasal 1 Angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kepailitan dan penundaan wajiban perorangan dan badan hukum perorangan. Ciri-ciri PT Perorangan sebagai badan hukum: memiliki nama dan domisili sendiri, memiliki nomor induk usaha (NIB) yang berbeda dengan pendirinya, memiliki neraca dan laporan laba rugi sendiri, memiliki kewenangan untuk membuka rekening bank dan melakukan transaksi keuangan atas namanya sendiri, dapat mempekerjakan karyawan dan melakukan hubungan kerja dengan pihak lain, dapat menggugat dan digugat di pengadilan. Contoh kasus: Budi mendirikan PT Perorangan di bidang kuliner. Budi meminjam modal dari bank untuk mengembangkan usahanya. Karena usahanya mengalami kesulitan, Budi tidak dapat melunasi pinjamannya. Bank tidak dapat menyita harta pribadi Budi karena harta pribadi dan harta PT Perorangan terpisah. Bank hanya dapat menyita aset PT Perorangan untuk melunasi pinjaman. Ani mendirikan PT Perorangan di bidang jasa desain grafis. Ani menjalin kerjasama dengan perusahaan lain untuk mengerjakan proyek besar. Ani menandatangani kontrak atas nama PT Perorangannya, bukan atas nama pribadinya. Manfaat PT Perorangan sebagai badan hukum: melindungi kekayaan pribadi pendiri dari risiko bisnis. Contohnya, seperti dalam kasus Budi di atas, harta pribadi Budi tidak dapat disita oleh bank untuk melunasi hutang PT Perorangannya. Memudahkan akses perizinan dan pendanaan. Karena PT Perorangan diakui sebagai badan hukum, maka proses pengurusan izin usaha dan akses pendanaan dari bank atau investor menjadi lebih mudah. Meningkatkan kredibilitas usaha di mata klien dan investor. Klien dan investor akan lebih percaya dengan perusahaan yang berbadan hukum karena dianggap lebih profesional dan terpercaya. Mempermudah proses pengembangan usaha. Dengan status badan hukum, PT Perorangan dapat lebih mudah untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain, membuka cabang baru, atau bahkan melakukan ekspansi ke luar negeri. Jadi, PT Perorangan memang berstatus badan hukum. Hal ini memberikan keuntungan bagi pendirinya dalam melindungi kekayaan pribadi dan mengembangkan usaha. Ingat, sebelum mendirikan PT Perorangan, pahami dulu peraturan dan persyaratan yang berlaku. Pastikan Anda memiliki modal yang cukup dan siap untuk berkomitmen dalam menjalankan usaha. Tertarik untuk mendirikan PT Perorangan? Bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat.